Tim Reaksi dan Analisis Kebencanaan Pusat Sains dan Teknologi Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau TEAK PSTA 8 meminta masyarakat untuk waspada terhadap dampak rangkaian siklon tropis sepanjang April 2021. Masyarakat perlu mewaspadai pembentukan rangkaian siklon yang dipicu peningkatan suhu permukaan laut di dekat ekuator. Sebelumnya, keberadaan bibit siklon tropis ini telah diterbitkan peringatan dini oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bibit siklon tropis itu dinamakan TC99S yang selanjutnya dinamakan TC Seroja. Hal itu ditujukan melalui pembentukan awan konvektif skala meso yang terjadi secara cepat antara 20.00 dan 24.00 dan meluas sesuai dengan pergerakan siklonik angin yang sangat kuat di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur. Dampak TC Seroja berupa peningkatan signifikan dan menerusnya hujan dan angin kencang ini diperkuat oleh aktivitas gelombang ekuator Rossby yang tertahan di bagian timur Indonesia melalui pembentukan formasi tapal kuda. Akibatnya, bencana banjir bandang menghantam ratusan rumah di Waiwerang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur pada minggu lalu. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan munculnya siklon tropis Seroja yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur menjadi bukti bahwa perubahan iklim global itu ada. Menurutnya, fenomena itu jarang terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia. Namun, sejak 10 tahun terakhir, kejadian siklon tropis semakin sering terjadi. Bahkan pada tahun 2017, dalam satu pekan dapat terjadi 2 kali siklon tropis. Tim Liputan Berita 1. Waspada siklon tropis selama April, itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Thomas Jamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga Pak Guswanto, Deputi Meteorologi dari BMKG. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Pak Thomas. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini Pak Guswanto. Pak Thomas, ini saya mencoba untuk membaca di salah satu media ada semacam peringatan juga dari LAPAN. Judulnya itu waspada siklon tropis selama April 2021. Artinya ini bayangan bagi kami yang membaca media ini. Seolah-olah apa yang terjadi di NTT dan NTB karena Seroja itu ada kemungkinan atau potensi masih akan terjadi selama April ini. Begitu nggak saya menafsirkannya atau bagaimana Pak Thomas? Ya, ini mungkin dalam kaitannya dan bahasa ya. Jadi yang sebenarnya yang dimaksud dengan rangkaian itu dalam konteks rangkaian spasial. Jadi bahwa kejadian siklon tropis pada bulan April ini itu bukan hanya terjadi di sekitar NTT, tetapi bisa juga terjadi di selatan wilayah Indonesia yang lain. Memang sekarang ini ada daerah tekanan rendah di selatan Sumatera, tapi itu sudah menjauh dan tidak menjadi siklon tropis. Tetapi menurut kami ini hal yang penting dan tadi disampaikan juga oleh Kepala BMKG bahwa pemanasan global ini memang sudah memberikan dampak pada kejadian siklon tropis yang sekarang ini makin dekat ke ekuator. Dan ini yang perlu diwaspadai terkait dengan proses kejadian siklon tropis atau siklon genesis atau pembentukan siklon tropis yang biasanya ini terjadi karena pemanasan suhu permukaan laut yang kemudian menimbulkan daerah tekanan rendah, kemudian karena efek dari Coriolis rotasi bumi itu kemudian menimbulkan pusaran angin pada titik atau katakan wilayah tekanan rendah tersebut. Tetapi kejadian April ini dan kejadian tahun lalu dan tahun sebelumnya, tahun 2019 itu bulan Mei, ada juga siklon tropis Lili, itu titik pusatnya atau katakan awalnya itu dari Laut Banda. Tahun lalu 2020 itu ada siklon tropis Mangga,
bulan Mei itu kejadiannya juga di selatan di Laut Timor ya. Jadi ini memang harus diwaspadai pada saat pancaroba. Ini bukan sekedar kejadian karena tekanan rendah seperti pada musim penghujan, tetapi tampaknya ini dipicu oleh dinamika atmosfer pada masa pancaroba ini. Oke. Nah, tim 8 mengkaji kemungkinan dua mekanisme yang mendorong terjadinya siklon tropis pada April dan kemungkinan Mei. Itu pertama adalah kemungkinan pecahnya ITCZ atau Intertropical Convergence Zone atau zona konvergensi tropis yang saat ini sesungguhnya sudah bergerak ke utara, tetapi karena pemanasan laut di sekitar ekuator ini juga mungkin menimbulkan dinamika yang pada saat masa pancaroba itu sesungguhnya peralihan angin dari yang semula dari utara sekarang mulai beralih dari selatan. Baik. Nah, ini yang memang harus diwaspadai, dan peringatan dini dari BMKG ini tampaknya memang di wilayah-wilayah yang rentan, ini terutama wilayah timur Indonesia dan kemudian wilayah selatan Indonesia pada musim-musim yang berpotensi terjadinya siklon ini memang perlu diperhatikan. Oke. Dan 8 tentu mendukung peringatan dini dari BMKG tersebut dengan memberikan informasi terkait dengan mekanisme-mekanisme yang juga harus diwaspadai oleh masyarakat. Baik, Pak Thomas, ini musim-musim yang berpotensi terjadinya siklon itu tadi yang Pak Thomas sebut sebagai pancaroba. Ya, jadi masa pancaroba itu masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, itu terjadinya sesungguhnya mulai Maret sampai dengan Mei ini. Sampai dengan Mei. Dan pada saat pancaroba itu, terus kemudian ada permukaan air laut yang menghangat, ini menjadi potensinya itu menjadi semakin besar untuk terjadi siklon tropis tadi. Ini saya mencoba untuk menyimpulkan sebagai orang awam nih, Pak. Ya. Jadi mekanisme dasar dari terjadinya siklon tropis itu dimulai dari suhu permukaan laut yang menghangat. Dan pada saat ini. Baik, saya potong dulu Pak Thomas. Dan situasi itu saat ini ada di permukaan laut di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi suhu permukaan laut di selatan NTT, kemudian juga sesungguhnya juga di sekitar Maluku itu memang saat ini sedang menghangat ya, suhu permukaan laut menghangat. Dan dari suhu permukaan laut yang menghangat itu menimbulkan daerah tekanan rendah. Nah, daerah tekanan rendah ini akan sebut saja menyedot udara di sekitarnya, dan kemudian karena dinamika atmosfer, karena misalkan kalau lebih ke selatan lagi itu karena ada efek Coriolis, kemudian yang sekarang ini yang diduga menjadi mekanisme penyebabnya itu karena dinamika pada masa pancaroba yang anginnya sebut saja anginnya mulai beralih tersebut, itu kemudian menimbulkan efek pusaran dan kecepatan angin yang sangat tinggi, dan itu menyerap uap air di sekitarnya. Apalagi ditambah saat ini dengan ada fenomena MCO basah atau katakan peningkatan pembentukan awan di wilayah timur Indonesia. Baik, Pak Guswanto, ini menarik sebetulnya apa yang disampaikan sama Pak Thomas, dan juga ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh BMKG juga sebelumnya. Nah, dengan situasi seperti itu, apakah BMKG masih melihat potensi terjadi siklon tropis seperti Seroja dalam beberapa waktu ke depan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita boleh mengawali terlebih dahulu, sebenarnya kan di Indonesia itu sangat unik atau sangat menarik karena posisi Indonesia di benua maritim kontinen. Artinya ada belahan bumi selatan, ada belahan bumi utara. Nah, karena belahan bumi seperti itu, maka muncullah musim hujan, musim kemarau. Tapi kalau kita detailkan di dalamnya, itu ada sela-sela di antara musim hujan ke kemarau, itu ada masa peralihan.
bulan Maret, April, Mei. Dan satu lagi nanti pada saat musim kemarau menuju musim hujan itu ada masa peralihan juga di bulan-bulan tertentu itu. Kemudian saat ini kalau kita lihat, saat ini adalah yang terjadi adalah posisi selatan ya. Kalau secara statistik dari data yang kami kumpulkan, selama bulan Januari, Februari, Maret, April ini lebih dahsyat terjadi banyak bibit-bibit siklon ataupun sebelum bibit siklon mungkin menjadi sirkulasi siklonik ataupun low pressure. Ini banyak kalau secara statistik saya lihat di siklon tropis yang ada di belahan selatan itu kita bulan Januari itu sekitar 55, kemudian Februari 56, Maret 60, April itu 40 dan ini menurun Mei 6 dan Juni kan sudah memasuki di musim kemarau, ini sudah 0. Nah, ini kami sampaikan kenapa? Ini siklon tropis tadi dimulai dari terjadinya sirkulasi siklonik, di mana terjadinya kondisi menghangatnya air laut. Nah, untuk terjadinya siklon itu sendiri, itu karena kalau kita lihat secara prasyarat, itu adalah suhu muka lautnya di atas 26,5 derajat Celcius. Artinya kemarin suhu muka laut di atas Laut Timor itu pasti melebihi daripada 26, sekitar 29 kalau tidak salah kalau kita lihat di SST-nya. Itu adalah yang terjadi di saat ini. Kemudian kalau kita lihat kenapa siklon yang saat ini itu dahsyat ya. Kalau kita bandingkan dengan yang pernah terjadi Cempaka pada waktu itu lahir 26 November 2017 ya. Cempaka itu terjadi di sekitar Pulau Jawa. Itu juga mengena, tetapi ekornya itu hanya ekornya saja, sedangkan pusatnya itu tetap di laut. Namun berbeda dengan yang ada saat ini di Seroja. Seroja ini lahir 5 April di jam 1 ya. Itu terjadi di kepulauan antara dan bahkan mungkin kalau boleh saya sampaikan itu menjadi sentralnya itu di Pulau Rote ya, di situ. Kemudian sehingga berdampaknya itu ke Kupang, kemudian dan sebagainya sekitarnya itu lebih dahsyat seperti itu. Pak Guswanto, ini siklon tropis ini bayangan saya itu adalah seperti yang kalau di film-film seperti Twister ya, itu yang berputar seperti itu ya, betul nggak Pak? Ya. Oke. Ada perbedaan Mas, kalau yang disampaikan itu kan sebenarnya kan ada beberapa jenis sirkulasi atmosfer ya, yang kita lihat tadi ya, yang dengan dahsyat. Misalkan siklon dan tornado, mungkin perlu dibedakan. Di Indonesia itu karena negaranya itu benua maritim kontinen, ada selatan dan ada utara, jadi kita akan walaupun pada saat itu terkena dua-duanya 2 kali gitu loh. Kemudian kalau kita lihat, kalau tornado itu artinya di darat, kemudian tornado itu terjadi di perairan. Kalau di perairan dia kita sebut water spout ya, kemudian itu kita lihat ya. Kemudian kalau yang siklon ini lebih cepat, karena apa? Dinamika atmosfernya itu lebih cepat juga. Kalau tornado mungkin dia agak lambat ya, karena mungkin dia hanya salah satu belahan saja. Mungkin kalau nggak selatan ya utara. Kalau di Indonesia ini 2 kali, itu yang perlu dicermati. Kenapa kok tidak ada berhentinya Indonesia itu mengalami sirkulasi siklonik. Nah, kemudian saya akan menjawab yang tadi, apakah masih ada bibit-bibit lagi yang lain, Pak Gus? Nah, kalau berdasarkan pemantauan dari BMKG untuk posisi saat ini, itu ada 4 sirkulasi siklonik. Yang 1 sudah menjadi siklon Seroja, di posisinya adalah di perairan NTB yang sekarang sudah melemah ya. Satu lagi itu adalah di bibit siklon 90S yang terpantau di Samudra Hindia Selatan, dan ini sampai saat ini masih kita amati perkembangan tekanannya. Kalau dia nanti menurun tekanannya menjadi di bawah 1000 hektopascal, itu perlu kita waspadai. Kemudian ada satu lagi yaitu sirkulasi siklonik atau masih low pressure, itu terpantau di Samudra Pasifik Timur Filipina, di utara Kalimantan, membentuk konvergensi panjang ini di atas Papua. Kemudian satu lagi yang tadi disampaikan Pak Thomas juga, bahwa
di utara Aceh ya. Di Aceh itu juga ada sirkulasi siklonik, namun sepertinya kita lihat hari ini dia bergeser jauh ke utara. Namun yang masih kita amati, apakah Seroja ini akan bergabung dengan yang bibit siklon 90S? Karena arahnya sepertinya sama, geraknya juga sama. Ini yang kita pantau. Kalau ini sepertinya Seroja ini akan meluruh dalam besok atau hari ini, mungkin kita lihat perkembangan. Sepertinya kalau kata prediksi BMKG kemarin itu tanggal 8 itu dia sudah meluruh. Oke. Demikian. Baik. Kalau dia menurun berarti tidak berbahaya. Tapi kalau misalkan tadi seperti yang kata Pak Gus tadi katakan, kalau dia bergabung dengan bibit yang 90S, itu dampaknya akan seperti apa, Pak? Nah, kalau bergabung dengan 90S karena posisinya memang sudah di Samudra Hindia Selatan dan jauh dari posisi kita, paling dampak tidak langsung yang muncul adalah adanya peningkatan curah hujan di sekitar selatan Pulau Jawa dan sebelah selatan Sumatera. Baik. Namun kita lihat seberapa intens. Baik. Karena memang posisinya cukup jauh ini, Mas, dari wilayah kita. Baik. Pak Guswanto dan juga Pak Thomas, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.